Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan ini penting untuk kita simak karena kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya mereka terus berusaha untuk menyerang iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot, mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran dan sesuka hati mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Mungkin banyak orang yang akan berpendapat bahwa untuk apa berdebat dengan Ustadz Sumato akan seperti itu. Kenapa kita perlu berdebat dengan Ustadz Suma? Sebenarnya bukan perlu, tapi kita mau untuk meluruskan setiap pemahaman-pemahaman bahkan tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma yang kerap kali selalu saja mengusik-musik iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Rasul 9 ayat 15. Oke. Saya baca ya, mulai ayat yang ke-14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena nama. Sebentar ya Pak Pendeta, aku nyalain rokok dulu. Aku di off cam nggak apa-apa ya Pak Pendeta? Bagaimana? Aku off cam nggak apa-apa ya, soalnya aku sambil ngerokok ini. Oh ya, boleh. Ya, maaf ya Pak Pendeta ya. Kebetulan saya nggak merokok, ya batuk saya kalau kena asap rokok. Oke, aku karena disuruh buka ini. Sekarang gini, Pak Pendeta tadi membawakan ayat di dalam Kisah Para Rasul. Setuju? Nah, pertanyaan aku, sekarang setahu aku gini Pak Pendeta, suratan Markus itu ditulis ketika sekitar 30 tahun wafatnya Yesus Kristus. Ya. Dan suratan Yohanes itu dan ayat semuanya itu ditulis sekitar 60 sampai 90 tahun wafatnya Yesus Kristus. Setuju? Bentar dulu. Ada datanya? Kenapa? Bahwa ditulis 80 tahun sesudah Yesus mati. Data tadi abang bilang kan kitab Yohanes itu ditulis 80 tahun setelah Yesus mati, setelah wafat. 60 tahun sampai 90 tahun wafatnya Yesus Kristus. 60 sampai 90 tahun ya. Iya. Dan yang kedua, kita harus cari tahu siapa sih penulis Kisah Para Rasul ini, kan seperti itu. Ya. Ya kan? Oke. Nah, menurut Pak Pendeta siapa penulis Kisah Para Rasul? Penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Nah, pertanyaannya, Lukas dan Paulus ini apakah termasuk dalam 12 murid Yesus? Tidak termasuk dalam 12 murid Yesus. Nah, berarti siapa mengangkat dia menjadi rasul, Pak? Sedangkan dia tidak termasuk dalam 12 murid Yesus. Nah, ini yang saya bilang tadi, pemahaman Alkitab, setiap kitab itu dipahami secara berbeda oleh mereka yang mengimaninya. Iya. Jadi ketika kita bicara soal waktu itu, dan tadi ada yang komen bahwa tidak ada tulisan Yesus, ada kata Yesus di sana di Lukas di Kisah Rasul 19. Itu karena pemahaman yang berbeda, Bang. Jadi benturannya di situ, Bang. Ketika kita baca dan kemudian dengan paham yang berbeda, maka kita akan salah memahami ayat tersebut. Oh enggak, gini Pak Pendeta. Intinya begini, aku nggak memahami Alkitab itu sesuai tafsiran aku sendiri. Karena apa? Di dalam bentar, aku kena peringatan ini. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20, kita pun tidak boleh menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu sesuai kehendaknya sendiri. Setuju? Ya, betul sekali. Ya kan? Bahkan di dalam Amsal di pasal 30 ayat ke-6, kita nggak boleh mengurangi atau menambah firman Tuhan agar tidak dianggap sebagai pendusta. Ya kan? Nah, pembahasan kita adalah pertama kekuasaan Allah. Ya toh? Ya. Nah, kekuasaan Allah kami adalah dalam surat Ayatul Kursi,
Al-Baqarah di ayat 255 mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wa la nawm. Nah, Allah kami itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, apalagi tidur, Bang, Pak Pendeta. Ya, betul. Ya kan? Tetapi Tuhannya Pak Pendeta Yesus Christ itu tidur di sebuah perahu dan tidur juga di beberapa ini. Dan itu dibangunkan oleh para murid-muridnya. Sebentar aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, semangat malam, Pak. Ya. Pak Rudi, Masya Allah. Oh, Ya, salam ya? kenal. Iya, benar Bang, benar. Oke. Oke, Ya, sip. sebuah kehormatan saya bisa jumpa dengan Bang Cuma di sini. Sama, saya juga merupakan kehormatan bagi saya bisa berdiskusi atau berjumpa dengan Bapak Rudi Abner Maniku. Sehat, Pak, sehat. Abang saya sehat. Sehat jasmani syukurlah. rohani. Alhamdulillah. Oke. Ya, Cuma Gimana? bedanya Bang Cuma, saya ini bukan debaters, bukan pedebat. Saya cuma senang diskusi saja. baik Bang. Kita diskusi ringan aja kalau gitu ya. Nah, begitu. Karena kalau bagi saya debat itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya, betul. Karena kalau orang debat pasti ada saling menghina di dalamnya. Baik. Dan saya diajarin dari kecil bahwa tidak boleh menghina siapapun. Termasuk Ya. agama orang lain tidak boleh dihina. Itu sudah ditanamkan dalam jiwa. Iya. Bagus, Pak, bagus. Oke, mungkin tema diskusi kita terkait dengan bahasan apa ini? Ya, tentang kasih Tuhan. Kasih. Kasih, ajaran kasih dari Nabi dan ajaran kasih dari Paulus. Ajaran kasih dalam Al-Quran. Ini kita bahas tentang kasih, seputaran kasih. Baik. Baik, Bang, baik. Tadi Bang Ferry udah mendahului dengan kisah tentang Nabi dan Musa. Bagaimana Tuhan itu menunggu ridho dari Nabi dan sebagainya ya. Juga saya sudah ceritakan tentang Paulus. Sejak dia dari seorang ahli Taurat, yang kemudian dia menjadi penganiaya jemaat, lalu dia menjadi Rasul Kristus. Cuma beda tadi Bang Ferry bilang bahwa untuk menceritakan kisah seseorang itu jangan orangnya, mesti orang lain. Oh, gitu ya. Iya. Baik, mungkin terkait dengan tema ini, barangkali kita kerucutkan aja materinya supaya kita semuanya bisa memahami konsep kasih dalam Islam dan Kristen itu. Iya. Gitu ya, Bang ya? Boleh. Iya, Konsep baik. kasih dalam Islam dan Kristen. Oke, siapa yang memulai ini? Abang saya ini atau saya? Oke, Bang Zuma lah duluan. Saya dengar. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli. Tadi sebelum buka Waalaikumsalam. saya pikir orang lain, cuma ternyata benar. Ya, Masya Allah. Jadi, saya mengawali dari materi pembahasan kasih terkait dengan keselamatan hubungannya dengan kasih. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama diterangkan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu Yes. dan anak istrimu dari api neraka. Itu implementasi kasih yang pertama. Bahwa yang perlu dikasihi pertama kali di dalam kehidupan kita ini adalah diri kita dulu. Nah, kasih dalam Islam itu adalah menyayangi diri. Itu yang utama. Menyayangi diri, implementasinya nanti adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang Tuhan. Nah itu. Jadi apa yang... Gimana ini teman-teman? Saya mau bicara, teman kita mungkin... Tunggu dihubungi sama si Ferry dulu. Salam kenal ya, Dinda Ferry. Iya, Gurunda, salam kenal Gurunda. Ya, Masya Oh, Allah. masih ada di bawah Pak Pendeta. Mungkin terpental kali. Oh ya, itu sudah naik lagi. Silakan Gurunda. Ya, Oke. saya lanjut Bang, sedikit lagi Bang ya. Ya, bentar. Ya, Yuhal. Aku open. Ya. Iya, sip. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ajaran kasih itu di situ. Apapun kemudian yang bisa mendatangkan neraka bagi orang Islam itu harus dijauhkan. Jadi segala aspek ajaran cakupannya perintah,
itu semuanya harus diturutin. Perintah larangan harus diturutin. Yang pertama untuk diri kita dulu. Habis itu untuk anak-anak kita, keluarga kita. Nah, itu ajaran kasih. Jadi kekuatan dari kasih itu adalah menyelamatkan diri dengan cara mentaati perintah-perintah Tuhan. Habis itu mengajak anak istri dan keluarga untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadi kasih dalam hal ini adalah taat akan perintah-perintah Tuhan. Lalu ketaatan kita itu kita ajak keluarga kita untuk melakoni juga. Itu baru kasih. Itu kasih di dalam ajaran agama Islam. Mungkin sementara itu. Silakan Bang. Silakan. Oke. Di dalam ajaran kita, dalam kami Kristen, kasih itu adalah dasar utama dari apa yang Tuhan lakukan kepada manusia. Sehingga dalam Yohanes 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih itu diberikan kepada manusia, kemudian manusia yang mendapatkan kasih itu, maka dia harus merespon ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran Yesus itu sendiri, dia merespon dengan melakukannya dengan sepenuh hati. Kurang lebih dengan ajaran tadi ya. Jadi kita mendapatkan kasih besar dari Yesus Kristus Tuhan. Kemudian kita mengamalkan kasih itu dengan merespon firman, melakukan firman, melakukan apa yang benar, apa yang baik. Ya, karena kita diajarkan ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang paling bagus dari 10 hukum Taurat? Dalam Matius 22. Yesus bilang, hanya ada 2 hukum yang disitulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus sebagai apa yang disebut dengan kasih yang besar, maka mereka harus melakukan perintah Tuhan dan kemudian membagikan kasih itu kepada orang lain. Karena kasih kepada Tuhan saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kasih kepada sesama. Itu sebabnya orang Kristen menggunakan lambang salib ya. Lambang salib artinya itu ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, dan horizontal itu kepada sesama. Jadi ajaran kasih sesungguhnya dari Yesus itu adalah, dari Tuhan kami itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, tentunya dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita manusia yang ditulis dalam Alkitab, seperti itu. Cuman bedanya di zaman Taurat dengan zaman anugerah, bedanya adalah zaman anugerah itu kasih Tuhan justru melimpah ketimbang di zaman Taurat. Karena di zaman Taurat itu aturannya mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Tapi dalam PB, di zaman anugerah, maka kasih Tuhan itu begitu besar, sehingga banyak orang pun jahat hidupnya di mata Tuhan, masih tetap diberikan kasih juga. Dia memberikan hujan kepada semua orang, kepada orang jahat dan kepada orang benar. Dia memberkati semua orang yang meminta berkat kepadanya. Oke, kira-kira itu dulu. Ya, baik. Dari paparan Pak Pendeta ya, sangat menarik Pak, apa yang kemudian Bapak sampaikan ya terkait dengan ajaran kasih ini. Kalau di Islam itu yang pertama tadi yang saya katakan, kasih adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu tentu cakupannya adalah berbuat baik. Berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya. Jadi makanya di Islam itu ada yang disebut hablum minallah, hubungan dengan Allah yang harus dijaga, dan hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia juga harus dijaga dengan baik. Bentar, Bang Zuma, kayaknya kok mirip Bang ya? Itu kasih yang kami menggunakan lambang salib itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Iya, horizontal, vertikal, bagus. Dan vertikal. Nah, jadi memang cakupan itu meliputi 2 aspek ini. Jadi kasih kepada Allah menurut pengajaran kami itu adalah mentaati perintahnya. Kasih kepada sesama manusia adalah mengajarkan kemudian kepada orang lain untuk taat kepada Allah juga. Tentu dengan kaidah yang kami sebut dengan akhlak atau attitude atau moral atau norma-norma yang ada berdasarkan agama dan negara yang kita cintai ini. Jadi muncul permasalahan kemudian, mohon maaf ketika kemudian berbicara mengenai kasih terhadap Tuhan. Sama seperti ketika Yesus misalnya ditanya oleh para murid apa yang harus menjadi tatanan pengikutnya untuk masuk ke dalam surga. Maka Yesus menjelaskan cara masuk surga adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Nah, mohon maaf saya mengutip
di dalam Matius 22, Bang. Cakupan hukum terutama dan utama itu rupa-rupanya adalah dua pokok inti dari hukum Taurat. Ketika orang-orang Farisi, orang Saduki berkumpul, kemudian Yesus dicobai, lalu orang Farisi bertanya, "Wahai guru, apa yang harus kami lakukan? Apa yang menjadi cakupan dari hukum terutama dan utama?" Yesus menjawab, "Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal." Itu yang utama dan pertama. Dan yang kedua, kasihi sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesus simpulkan bahwa kedua hukum ini menjadi cakupan dari hukum Taurat. Nah, kalau boleh saya bertanya, rupa-rupanya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia itu adalah inti dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat ini dalam cakupannya kasih itu sudah dibatalin semua itu, Bang. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti cakupan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia itu dibatalkan. Bentar Bang, Efesus berapa tadi? Efesus 2 nomor 15. Efesus pasal 2 ayat 15. Iya. Ya, saya baca dulu Bang ya. Silakan. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ya. Ayat yang ke-14 ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah itu perseteruan. Terus dulu Bang, nanti kalau ada pertanyaan baru saya jawab. Ya, itu dia. Jadi kasih itu baik. Di dalam Matius 22 Bang, 34 sampai nomor berapa tuh ya, 40 ya. Di situ dijelaskan bahwa orang Farisi bertanya, apa isi daripada hukum terutama dan hukum kedua? Yesus mengatakan kasih. Dan ternyata kasih itu cakupan hukum Taurat. Sedangkan menurut Efesus yang tadi, hukum Taurat ini telah dibatalkan. Dengan kata lain, ajaran kasih sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Itu Bang. Itu pertanyaannya. Iya. Oke, silakan. saya jawab ya Bang. Cuma Ya. di Matius 22 tadi itu Yesus menjawab pertanyaan dari orang Farisi ya, ahli Taurat. Perlu diketahui bahwa dalam Taurat itu kasih kepada sesama itu tidak diutamakan, Bang. Kalau kita pelajari Alkitab, kasih kepada sesama itu tidak begitu diutamakan dalam Taurat. Makanya ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Orang yang bersalah itu dihukum mati. Di dalam Taurat itu aturannya bagus sekali. Orang yang cari kayu di hari Sabat, yang bekerja pada hari Sabat itu lempar dengan batu sampai mati. Jadi tidak ada kasih pada sesama. Nah, kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat dengan memberikan kasih kepada sesama. Orang Yahudi nggak peduli dengan orang lain, Bang. Orang tahu kan sifat orang Yahudi. Saya masih lebih mudah bergaul dengan abang Muslim, lebih mudah kita berteman dengan orang Muslim daripada berteman dengan orang Yahudi. Mereka nggak suka sekali dengan orang Kristen, Bang. Itu masih lebih orang Muslim lebih dekat dengan orang Kristen ketimbang orang Yahudi. Mereka tidak suka sekali. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa yang pertama itu kasih kepada Allah, oke, sudah bagus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi kemudian ada yang kedua, itu kasih kepada sesama yang diabaikan di zaman Taurat. Gitu. Kasih kepada sesama, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Di zaman Taurat itu tidak berlaku itu, Bang. Gitu. Nah, dalam Efesus tadi, apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus itu, dengan matinya dia, maka dia membatalkan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera, 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah dan oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi yang dibatalkan oleh Yesus kematian di salib bukan hukum kasihnya, bukan, tetapi hukum yang baku tadi, yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga orang tidak bisa menyatu. Orang tidak bisa, makanya di sini dua belah pihak yang bermusuhan, dibatalkan itu hukum Taurat yang berbicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga orang itu bisa berpadu kembali. Yang bermusuhan bisa berpadu kembali. Jadi kematian Yesus itu mendamaikan orang. Karena jika hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu tidak dibatalkan, maka kita tidak bisa berteman dengan orang lain. Itu. Jadi kematian yang dikatakan di sini membatalkan hukum Taurat itu bukan tentang kasih kepada sesama, bukan tentang kasih, tapi aturan baku dari Taurat yang kemudian mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan banyak aturan-aturan lain yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel, yang memang terlalu keras. Itu jawabannya, Bang. Oke, baik.
Terima kasih Bang atas jawabannya ya. Artinya ketika kita berbicara mengenai pola ini kemudian tadi di awal saya membacakan Matius 22 itu terkait dengan hukum utama dan Yesus sendiri yang menerangkan bahwa inti daripada Taurat itu adalah kasih kepada sesama, kasihilah sesamamu Manusia sama seperti diri engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ternyata Pak Pendeta mengatakan itu bukan dari Taurat, tapi Yesus mengatakan itu dari Taurat. Kepada dua hukum inilah kemudian menjadi inti daripada hukum Taurat itu. Ya. Itu kata Yesus. Jadi Yesus mengatakan kasih kepada sesama manusia dan juga kasih kepada Tuhan Elohim itu dua hal yang tidak terpisahkan, bahkan adalah dua dari kandungan dari ajaran Taurat itu sendiri. Nah, kemudian Efesus dalam hal ini surat Paulus mengatakan hal ini sudah dibatalin dengan matinya Yesus. Berarti kasih berdasarkan Tuhan dan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia itu sudah dibatalkan kemudian. Karena Paulus sendiri yang mengatakan itu. Efesus 2 nomor 15. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 8 itu tidak, Paulus mengatakan bahwa apa yang ada dulu hukum Taurat itu dianggap sampah oleh dia setelah dia beriman kepada Kristus. Ya. Artinya kasih yang ada di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 22 itu sudah nggak berlaku lagi. Ya, tapi kalau saudara Kristen masih mengatakan kasih kepada sesama manusia, ya mungkin teman-teman Kristen lupa bahwa hal itu sudah dibatalin dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Begitu Pak Pendeta. Oke. Nah, begini Bang, itu kan pandangan Abang sebagai orang yang tidak mengimani kitab suci Kristen. Jadi saya nggak akan bantah artinya pendapat Abang seperti itu. Oke. Tapi sesungguhnya yang dibatalkan oleh Yesus itu bukan kasih kepada sesama, bukan kasih kepada Tuhan. Tapi hukum-hukum seremonial, seperti aturan-aturan Taurat yang baku, termasuk di perjanjian lama dalam kitab Imamat, orang itu kalau berdosa dia mesti bawa kambing domba, darah hewan untuk korban penghapus dosa. Itu semua hukum-hukum seremonial yang kemudian dibatalkan oleh Yesus ketika dia mati di salib. Bukan tentang kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu pemahaman isi Alkitab, Bang. Jadi ketika Abang kemudian berkata itu sudah dibatalkan menurut pemahaman Abang. Oke? Oke. Sebenarnya sih bukan menurut pemahaman saya ya, karena di situ jelas dikatakan segala perintah. Efesus 2 nomor 15, segala perintah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Pak Pendeta mengatakan bahwasanya di Taurat itu tidak ada kasih yang cakupannya terhadap manusia. Kita lihat di dalam Ulangan 6. Ya. Ulangan 6 di data-data pertama itu sangat jelas sekali sama dengan Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Bahwa kasih itu adalah taat kepada Allah, kepada Tuhan, dan ketaatan itu adalah sebagai penyelamat bentuk kasih kita kepada diri kita. Lalu kemudian bentuk kasih kita kepada anak-anak kita, keluarga kita mengajarkan hal yang sama, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan itu jelas, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan dan bla 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 dan seterusnya. Hal itu harus kita ajarkan pada orang lain. Nah, itulah yang dikatakan kasih. Sekali lagi saya katakan, di dalam kitab Ulangan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu sampai kepada akalmu, dan ingatkan kepada anak-anakmu, keturunanmu, cucumu dan seterusnya pada saat kamu duduk, berdiri, berjalan, bla 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 dan seterusnya. Jadi kasih ini cakupannya itu mengajarkan keselamatan kepada diri kita, lalu mengajarkan keselamatan kepada keluarga kita, baik Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi atau perjanjian lama yang dimiliki oleh saudara Kristen. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah itu tadi, ketika ajaran ini semuanya dibatalkan, maka ajaran kasih otomatis batal dong. Bang, saya sudah bilang tadi, itu pemahaman Abang. Yang dibatalkan itu hukum seremonial, bukan tentang kasih. Oke. Baik. Yesus mengatakan bahwa kepada dua hukum inilah kemudian hukum itu berpegang. Betul. Hukum Taurat itu berpegang, iya. Yes. Nah, seremonial atau apapun itu kemudian itu semua cakupannya. Ketika di dalam Efesus 2:15, Yesus dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Kasihilah itu kan perintah, Bang. Betul. Kasihilah Tuhanmu. Betul. Kasihilah sesamamu. Itu perintah. Betul. Segala perintah dibatalin. Tidak dibatalkan, Bang. Tidak dibatalkan. Segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Tidak mencakup kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena justru itu yang diusung oleh Tuhan, Bang. Nah, jadi ketika berarti Paulus di sini sorry Bang. Berarti Paulus melakukan kekeliruan ketika dia mengatakan segala perintah, segala ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat itu dibatalkan dengan matinya Yesus. Makanya Yesus ini pengorbanannya adalah satu hal yang sangat-sangat berharga bagi orang Kristen. Betul. Karena dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari segala perintah-perintah Tuhan.
Keliru Bang, itu keliru. Ya. Tidak Ibrani seperti itu 6 pemahaman. nomor 1. Ya. Tidak seperti itu Bang. Ibrani 6, Coba di Ibrani 6 nomor 1 Bang. oke. Ibrani 6, ayat yang pertama. Iya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Oke? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran-ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan seterusnya. Bang. Ini maksudnya apa ini ada? Abang, seperti ini. Ya, maksudnya jangan lagi mengikuti asas-asas perintah. Oke, Bang. Hal-hal yang berhubungan dengan kasih itu tidak pernah dibatalkan. Jadi kalau Ya. ada perintah-perintah dan aturan di dalam Efesus tadi, yang dibatalkan itu hukum-hukum seremonial. Ya, itu maaf Pak Pendeta, itu maunya Bapak. Tapi coba Anda baca Kolose 2, Pak. Abangku, mohon maaf, baca Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Ya, Di situ Paulus benar-benar Kolose mendoktrin. 2, ayat Tidak berapa? boleh ada lagi aturan. Ayat Nomor 16. sampai 23, Bang. Janganlah. Gak boleh lagi. Janganlah kamu, oke. Karena Ya, itu silakan. janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun dari Sabat. Ini hukum seremonial, Bang. Ya, terus. Hukum seremonial. Terus. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Lanjut. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itu sudah jelas sekali, Bang. Hukum aturan hari raya, hukum penghapusan dosa segala macam itu dibatalkan oleh Taurat, Bang, oleh kasih Kristus. Oke. Bukan soal baik. kasih, ini kan topik kita kasih. Jadi Iya, kasih betul. itu tidak pernah dibatalkan. Oke, baik. Ya. Kembali lagi, kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan, kan gitu ya? Ya, Ya kan ya? Betul. Oke. Ketika perintah-perintah Tuhan berupa seremonial ini dihapuskan, apakah itu masih masuk dalam tataran kasih kepada Tuhan? Ada banyak perintah-perintah Tuhan yang bisa kita taati, Bang. Ya, Dalam enggak. hukum seremonial itu yang saya jelaskan tadi adalah aturan-aturan yang membuat manusia tidak mampu melakukannya. Aturan Taurat itu saya bilang tadi, kalau ada orang berzina itu dilempar dengan batu sampai mati. Kalau ada orang kerja mengut kayu bakar aja di hari Sabat, itu nggak boleh lakukan pekerjaan apapun. Itu semua hukum seremonial yang kemudian dibatalkan sehingga manusia tidak terikat pada hukum-hukum itu dan manusia ada kebebasan, tidak ditakut-takuti dengan oh hari Sabat nggak boleh kerja, gitu. Jadi itu Ya, maksudnya. artinya gini, Bang. Cukuplah yang menjadi acuan kita itu adalah pengakuan Yesusnya. Itu dulu. Ya. Hukum terutama dan hukum kedua. Dan hukum terutama dan kedua ini adalah intinya kasih. Betul Itu dulu. sekali. Dan ternyata ini sudah dibatalin. Kasih itu karena Taurat yang dibatalkan gitu loh, Bang. Kalau Abang ingin mengatakan bahwasanya itu yang dibatalin itu seremonial, dengan membatalkan seremonial itu sudah membatalkan perintah Tuhan. Tidak semuanya. Dengan membatalkan perintah Tuhan, berarti kasih kepada Tuhan itu sudah tak ada. Sementara itu adalah kasih utama dan terutama. Percuma kasih kedua kalau yang terutama buntung. Seperti misalnya di dalam Ibrani 7:19. Coba sama-sama kita dalami apa yang dikatakan oleh Paulus di sana. Entah Paulus entah siapa karena nggak tahu siapa penulisnya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan kemudian pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi hukum Taurat itu sama sekali tidak membawa kesempurnaan katanya. Betul, Bang. Artinya memang Paulus ini mencoba untuk mendikte orang-orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem untuk meninggalkan Taurat dan menuju kepada asas-asas baru yang dibuatnya. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian orang Kristen kembali kepada kasih? Karena itu harapan satu-satunya. Padahal kalau kita melihat Efesus 2:15, matinya Yesus membatalkan segala perintah, termasuk perintah mengasihi manusia. Harus batal. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Tidak termasuk.
Masa abang lebih tahu dari saya yang punya Alkitab, Bang? Saya acuannya cuma Bible, Bang. Ya, Efesus 2 nomor 15 itu tidak ada di situ memilah. Ini seremonial. Bang, kalau semua kita pakai dasar pemahaman begitu, Bang, kita akan keliru. Akhirnya kemudian kita akan jadinya menjudge bahwa orang ini salah, orang ini benar. Gak bisa begitu, Bang. Yaudah, Dalam ayat-ayat suci Quran saja ada hal-hal yang kemudian tidak seimbang. Seperti misalnya contoh Maryam 30-33. Isa itu berkata, selamatlah aku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, saya tidak akan membantah keterangan abang kalau soal Quran, karena itu kitab suci abang. Nah, begitu pula dengan Alkitab, Bang. Oh ya. Setiap kitab suci memiliki pemahaman berbeda bagi para yang mengimaninya, gitu, Bang. Oke, baik. Izinkan saya boleh bertanya, Bang, ya? Boleh. Oke, gimana abang menyikapi Filipi 3 nomor 8 ketika Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu sampah? Filipi 3 nomor 8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Iya. Melepaskan semuanya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan. Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bang, Ya, itu gimana? Paulus itu dia seorang ahli Taurat, Bang. Iya, tahu. Nah, Saya ngerti, Pak. Saya paham. Ahli Taurat. Dan dia itu sebelum dia jadi pengikut Kristus, dia seorang guru besar. Dan itu dibangga-banggakan. Kebanggaan. Makanya dia bilang itu masa lalu saya itu sampah. Sampah bukan berarti jangan selamanya kemudian karena dia bilang sampah lalu kemudian kita bilang aturan-aturan Taurat itu sampah. Tidak, Pak. Yang dimaksud dibatalkan itu hanya hukum-hukum seremonial seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian orang kalau berdosa bahwa kambing domba darahnya dipakai untuk pengampunan dosa, dan kemudian ibadah hari Sabat dan sebagainya. Itu semua hukum seremonial, Bang. Tapi bicara tentang kasih kepada Tuhan dan sesama itu tidak pernah dibatalkan. Gitu, Bang. Oke, berarti Anda membantah pernyataan Paulus. Tidak Kemudian membantah, karena memang pengertiannya begitu, Bang. Kan setiap kita setiap kita ini kitab suci saya, maka difahami oleh kita. Pasti saya lebih paham, Bang. Begitu juga kalau abang bisa kasih jadi ayat Quran, saya nggak bisa bantah karena abang pasti lebih tahu. Kira-kira contoh tadi seperti surat Maryam 30-33. Isa sendiri yang bilang dia mati, dia lahir, dia mati dan bangkit. Oke, baik. Abang, bagaimana abang menjelaskan itu? Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas, ya, wafat di situ bisa diartikan tidur, ditidurkan, diistirahatkan, ya. Sehingga Nabi Isa masa ini masih diistirahatkan, belum diwafatkan dalam arti kata, belum dipisahkan antara jasad dan ruhnya. Masih bersama, tidak pernah terpisah antara jasad dan ruh pada diri Nabi Isa alaihissalam sampai detik ini. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33. Nah, kemudian Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya. Setelah datang yang kedua kalinya, tugasnya sudah selesai, barulah kemudian beliau meninggal, tapi sejasad dan roh. Dikuburkan, dimakamkan. Pada saat peniupan sangkakala untuk dibangkitkan seluruh umat manusia, barulah Nabi Isa kemudian diikutkan untuk dibangkitkan kembali dari kematian. Seperti itu yang kami pahami. Jadi Nabi Isa saat ini masih hidup, belum terpisah antara jasad dan rohnya, belum terjadi kematian terhadap dirinya. Seperti itu, Bang. Nah, itu yang namanya pemahaman kitab suci, Bang. Dan saya nggak akan bisa bantah itu, Bang. Apa yang abang jelaskan, saya akan terima. Karena itu pemahaman abang, kitab suci yang abang imani. Begitu juga dengan kitab suci yang kami imani. Gitu. Jadi tidak mungkin orang yang tidak mengimani, lalu kemudian dia memiliki pemahaman lebih daripada orang yang mengimani. Kira-kira gitu, Bang. Artinya begini, kita menghargai kitab suci orang lain, sebagaimana orang menghargai kitab suci kita. Gimana? Kira-kira sepakat gitu, Bang? Tapi ada satu kasus yang disebut pengacara itu terkadang lebih menguasai materi kepemilikan daripada pemiliknya sendiri. Abang percaya nggak itu? Itu di kasus hukum, Bang. Ya, itu dia makanya. Tapi dalam urusan kitab suci itu kan dimiliki oleh para pemeluk dan diimani. Ya, undang-undang dan hukum. Undang-undang tergantung siapa lebih pintar menerjemahkan undang-undang itu, hukum-hukum itu, sehingga kliennya walaupun salah bisa jadi benar. Itu dihukum. Tapi dalam kitab suci berbeda, Bang. Oke. Baik. Jadi menurut pandangan abang saya nih, kalau orang Yahudi meninggalkan hukum seremonial, apakah mereka berdosa, Bang? Karena orang Yahudi yang masih agama Yahudi, mereka nggak percaya Injil, Bang. Iya, itu yang saya tanya. Apakah mereka berdosa? Kalau kita mau bilang berdosa, Bang, saya nggak bisa menghakimi orang, Bang. Itu kan urusan Tuhan itu, Bang.
Begitu. Kita nggak bisa karena memang orang Yahudi nggak percaya Injil, Bang. Mereka hanya percaya kitab mereka, kitab Tenak, dari kitab Bereshit sampai 1 dan 2 Tawarik ya. Jadi mereka tidak percaya Injil, tidak ada Injil sama mereka, sehingga ketika mereka tidak mungkin akan meninggalkan hukum seremonial. Mereka akan tetap berjalan sesuai dengan iman mereka, dengan mempercayai kitab suci mereka. Nah, tapi ada juga kelompok-kelompok Yahudi, musibah. Abang pernah dengar ada yang namanya orang-orang Mesianik, ya, orang Yahudi Mesianik. Itu belum banyak, mungkin di Yahudi ada sekitar 3-4% orang-orang Yahudi Mesianik. Nah, mereka meninggalkan hukum seremonial dan mengikuti aturan Injil. Gitu. Tapi kasih kepada Tuhan dan kepada sesama itu topik utama, nggak pernah diabaikan sedikit pun. Makanya dalam kitab 1 Korintus pasal 13, dengan jelas Paulus bilang, walaupun aku mengetahui bahasa seluruh bahasa malaikat, bahkan aku memberi diriku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu sama sekali tidak berguna. Seperti gong yang dan canang yang gemerincing. Gitu. Jadi kasih itu topik utama yang tidak pernah dibatalkan. Oke, baik. Ada nggak data di dalam Bible yang kemudian memilah bahwa yang dibatalkan itu seremonial aja, yang lain tidak? Tidak. Karena ada. kalau tidak ada. tidak ada. Saya jawab, Terus tidak ada. pemahaman bahwa Karena yang dibatalkan hanya seremonial itu pemahaman dari mana, Bang? Pemahaman karena ternyata Paulus masih mengajarkan kasih. Oh, Gitu. ya. Kecuali Paulus sudah nggak ngajarin kasih, Ya. benar-benar dibatalkan kasih itu. Ada dalil mungkin? Kasih yang diajarkan Paulus jelas sekali dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai berapa itu. Dia bilang walaupun aku menyerahkan diriku untuk dibakar, tapi kalau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ajaran kasih yang diajarkan Paulus itu benar-benar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, sesuai dengan Matius pasal 22 yang diajarkan dijawab Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, boleh nggak saya menyimpulkan sebagai Muslim nih bahwa kasih Torah batal, kasih baru dibentuk Paulus lagi? Kalau menurut saya tidak ada masalah karena abang mengambil kesimpulan seperti itu karena memang kitab suci ini kan abang tidak imani, tidak masalah. Sama dengan Maryam 33 itu, Maryam 33. Boleh nggak saya berpendapat bahwa ternyata Isa itu mati dan bangkit? Ya, itu belum terjadi, Bang, karena pada saat dia berbicara seperti itu pada masa dia masih di ayunan. Betul, ini Abdullah, ya masih bayi. Ketika orang Yahudi menuduh ibunya berzina, ibunya mengatakan, tanya aja langsung kepada anakku. Anak ini menjawab untuk kemudian mengamankan dan membela ibunya dalam tuduhan. Seperti itu, Bang. Ya, saya kira tidak ada lagi yang perlu didiskusikan barangkali, atau gimana? Ya, saya pikir karena memang sepakat dengan Bang Ferry tadi, kita tidak boleh menghina, tidak boleh menjudge. Ini diskusi. Sehingga kalau tadi abang memiliki kesimpulan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan, gak ada masalah karena abang bukan Kristen. Kalau abang Kristen itu masalah. Sama dengan artinya saya ketika saya berkata bahwa ternyata Quran itu bertolak belakang karena Isa sendiri bilang dia mati dan bangkit, lalu kemudian abang menjelaskan bahwa belum, oke, kita terima. Tapi bisa nggak saya mengambil kesimpulan sebagai orang yang bukan Muslim ini sama dengan abang tadi mengambil kesimpulan yang bukan Kristen bahwa ternyata Isa itu mati dan bangkit? Gimana, Bang? Kesimpulan Anda itu tidak didasari karena tidak ada di dalam Al-Quran itu Nabi Isa dibunuh lalu dikubur. Ada, Bang. Pernyataan dia sendiri, Bang. Udah, ini karena sudah gini kan kita udah berdebat kan enggak baik kalau berbeda kalau di Bible memang ada dikuburkan dan seterusnya gitu. Artinya gini, ketika saya belum memahami apa yang tertulis, minimal hal yang saya sampaikan itu tertulis di dalam Bible. Efesus 2:15, segala perintah yang ada di dalamnya. Kemudian Filipi 3 nomor 8, Paulus juga mengatakan bahwa melepaskan semuanya dan menganggapnya skubalon, sampah atau kotoran gitu ya, dalam bahasa Yunani skubalon. Nah, artinya saya salah, ternyata bukan melepaskan semuanya dan juga menghapus segala perintah, tetapi masih ada perintah-perintah yang lain yang tidak dibatalkan. Nah, ini yang saya penasaran, begitu saya tanya kepada Bang, mana dalilnya memilah bahwa yang dibatalkan hanya seremonial, ternyata abang saya juga tidak bisa menunjukkan dalil itu. Karena memang tidak ada dalil, Bang. Dalil. Sama dengan abang menjelaskan Maryam 33 tidak ada dalil. Itu kan hanya penjelasan. Iya, penjelasan bahwa dia memang nanti akan mati datang lagi. Oh, tidak, dibantah. Al-Quran menguatkan pernyataan Nabi Isa di dalam surah An-Nisa ayat 157. Dijawab di dalam ayat 158. Akan tetapi Nabi Isa kuangkat, bal rafa'ahu minhu. Diangkat dia, tidak dibunuh. Berarti tidak ada kebangkitan di situ karena dia Nabi Isa tidak sempat dibunuh tapi diangkat ke langit. Itu jawabannya, ada lengkap. Betul. Makanya kalau ini yang bukan Islam, yang tidak paham,
saya mungkin bisa saja berpikir, kenapa kok ayatnya bertolak belakang ya? Yang satu bilang mati, yang satu bilang diangkat. Itu pemahaman saya sebagai Nasrani. Tapi kalau saya Muslim, pasti saya terima apa yang menjadi penjelasan itu, Bang. Nah, itu maksudnya khasana, kayanya dari kitab suci itu sendiri bagi para pemeluk-pemeluknya. Oke, pembedanya ada. Saya menolak itu dengan dalil pendorong. Kalau abang saya membantah bahwa tidak semuanya tanpa ada dalil. Di situ dikatakan melepaskan semuanya. Abang mengatakan tidak semuanya. Ya. Di Efesus 2:15 semua perintah. Abang mengatakan tidak semua perintah. Karena nah, itu dia bedanya. 1 Korintus 13 dia masih ngajarin kasih. Kalau kasih sudah dibatalkan, dia tidak ajarkan kasih. Ya, itu kasihnya Paulus. Yang saya maksud ini adalah kasih yang diajarkan Yesus yang dibatalin semuanya. Lalu kemudian Paulus membuat kasih baru gitu. Bukan, Bang. Paulus itu mendapatkan ajaran daripada kitab suci itu sendiri. Dia nggak bikin sendiri, Bang. Iya, itu kan suratnya sendiri, abangku. Benar, tapi Alkitab menulis bahwa apa yang diilhamkan Allah itu, segala tulisan itu diilhamkan Allah. Jadi dia tidak menulis berdasarkan otaknya sendiri. Kalau begitu apa bedanya dengan Injil Thomas, Injil Barnabas, yang lain, Injil-Injil yang lain? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Bukankah segala tulisan itu diilhami? Betul. Nah, untuk membedakan antara tulisan Paulus diilhami, tulisan yang lain tidak diilhami, siapa yang menjadi pengaturnya dan siapa yang menjadi penyeleksinya pada saat itu? Nah, ini dia, Bang. Ketika penyusunan kitab, ketika penyusunan kitab, maka orang-orang yang paham tentang kitab itu, kemudian mereka menyeleksi, seperti Injil Barnabas dan surat-surat lain, termasuk surat-surat yang kitab yang ada di Katolik ya, karena kami beda, itu beda 10 kitab, Bang. Nah, itu tidak masuk kanon kitab kami, Bang. Dan nah, itu dia. Itu keputusan-keputusan yang bukan diambil begitu saja. Karena saya pikir kitab suci juga itu kan bukan turun langsung dari surga, Bang. Tidak ada kitab suci yang turun dari surga. Itu semua melalui proses. Kalau di Wahyu 10 ada, Bang. Wahyu 10 nomor 10 itu ada kitab langsung turun dari surga dibawa oleh malaikat. Habis itu kitabnya dimakan dan rasanya pahit. Betul, tapi bukan ini. Bukan kitab suci yang dipegang. Ya, itu dia yang jadi masalah. Itu dia bukan masalah. Kan Abang mengatakan tidak ada kitab dari surga, ternyata Wahyu 10 nomor 10 ada. Tapi itu bukan kitab yang kita pakai sekarang. Maksud saya kitab suci yang dipakai oleh setiap agama, semua itu melewati proses sampai ada di tangan kita. Oke. Nah, cuman pembedanya Al-Qur'an ini dikenal oleh yang mewahyukan, Al-Qur'an ini kemudian disebut oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima ilham. Betul. Tapi Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Nah, itu masalahnya. Surah-surah Paulus, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Ibrani, Roma, Galatia. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Itu bedanya, Bang. Karena mereka itu menulis kisah tentang Injil. Iya, itu dia makanya. Yesus tidak mengenal Yesus tidak mengenal buku-buku tersebut, kitab-kitab tersebut. Yesus tidak pernah menyebut tentang buku Galatia, tentang Efesus, tentang Roma. Dia itu kan hanya 33 tahun setengah di dunia ini, Bang. 30 tahun, nah, itu dia makanya. Setengah dia bekerja, sesudah itu dia mati, bangkit, naik ke surga, dia nggak bicara soal ini. Tapi Yesus mengatakan, itu dia. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya mereka tidak menulis. Siapa bilang tidak menulis ini? Oh, itu tulisan yang muncul. Kalau Yohanes itu ditulis 40 tahun. Tahun ke-40 sampai tahun 110. Bersama dengan kitab Wahyu. Markus tahun 60-an, begitu juga Matius tahun 80-an. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan tentang buku-buku itu. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Setelah murid menerima firman itu, murid tidak menghafal. Boleh saya tanya? Jadi ya, silakan. Boleh saya tanya? Silakan, Bang. Quran itu muncul berapa lama sesudah Nabi Muhammad meninggal? Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika menerima wahyu, Al-Quran itu, wahyu itu disampaikan kepada seluruh sahabatnya. Sampai dia mengatakan, Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Jadi sahabat-sahabat menghafalkan Al-Quran. Jadi sahabatnya menghafalkan, dan setiap saat wahyu itu digembleng, diajarkan, diuraikan, dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga para sahabat menghafal Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bang. Bukankah itu tertulis di batu, di kulit binatang? Ya, itu virus. Ada yang menulis, ada yang menghafal. Tradisi penyampaian Al-Quran itu hafalan, Bang. Sementara tradisi penyampaian ucapan-ucapan Yesus bukan hafalan, bukan tulisan. Itu, Bang, ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu itu tahun berapa baru muncul Quran setelah baginda Rasulullah meninggal? Masih para pasaman sahabat. Bahkan sampai istrinya pun ada memegang mushafnya. Said penulisnya, asistennya juga menuliskan Al-Quran. Tapi pola yang digunakan kemudian penyampaian Al-Quran itu adalah sanad.
Sanad itu artinya ijazah. Ijazah artinya ketika saya seorang nabi menyampaikan sebuah ayat, muridku harus ada di depanku, muridku harus menghafalkan ayat itu. Ketika ayat itu betul bacaannya, maka saya memberikan ijazah, penghargaan kepada beliau untuk mengajarkan kepada sahabat yang tidak hadir di sini pada hari ini. Itu. Makanya Al-Quran itu kemudian dihafalkan dan hafalannya semua sama. Ada ilmu sanadnya. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Penulis Bible, dalam hal ini Yohanes, bayangkan. Yohanes 1 nanti di data nomor 38, baru ada perkataan Yesus. Jadi Yohanes 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai 38 itu bukan ucapan Yesus semuanya. Gitu ya. Oke, mantap ya Bang. Sip. Siap. Karena saya sudah bilang tadi, setiap kitab suci itu dipahami oleh para pencinta kitab suci itu. Nah, kalau Abang memberikan penilaian-penilaian seperti itu, ya itulah yang Abang ketahui gitu. Sama dengan Quran, saya juga baca Bang ya, saya juga punya buku nih. Saya baca semuanya nih, gitu. Cuma bedanya, kalau saya baca Quran terjemahan dan buku-buku seperti ini, saya hanya ingin belajar saja, bukan mencari kelemahan untuk diperdebatkan. Makanya saya tidak suka debat dan suka diskusi. Jadi kira-kira seperti itu Bang ya. Saya sebenarnya jujur Bang ya, waktu dengar nama Suma aja udah gemetar tadi saya Bang. Biasa aja Bang. Banyak Abang di YouTube debat-debat kan. Jadi waktu bilang Bang Ferry, Pak Pendeta bisakah saya naikkan Bang Zuma? Itu saya gemetar Bang. Biasa aja Bang. Setelah saya lihat orangnya baik Bang. Masya Allah. Insya Allah Bang. Kalau kita mungkin, ini Bang ya, atau hanya karena saya ini slow, santai, kemudian Abang, kalau saya nonton di YouTube, Abang tuh gitu Bang, gimana itu? Enggak Abang. Satu-satunya agama yang dekat dengan Islam itu agama Kristen. Gitu ya? Itu dulu dicatat. Iya. Islam Kristen itu agama dekat. Karena Kristen banyak di ayat Quran itu ditulis tentang Nasrani. Kitab yang diberikan dan kitab membenarkan kitab sebelumnya. Iya. Jadi rupanya, jadi saya senang ya bisa. Saya memang sebenarnya pingin sekali bisa berdialog seperti ini dengan Bang Zuma, tapi di mana ya saya nggak bisa sama sekali. Apalagi kalau saya lihat di rekaman, waduh ini Bang Zuma ini galak sekali. Ya. Tapi tergantung. Kalau teman-teman kita yang bilang, bisa Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Wah saya bilang bahas, tapi aduh gimana nih, babak belur saya ini. Enggak Bang, enggak. saya paling cinta kepada orang yang mencintai keilmuan. Jadi kalau ada seorang Kristiani, semisal Bapak ini, abang saya ini, berdialog dengan landasan pijakan ilmu, pasti saya hargai. Karena ilmu itu, landasan pengetahuan manusia itu tatarannya adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalau hanya celote, ngamuk, menghina, menghujat, merendahkan, memfitnah, itu yang biasanya saya agak-agak keras. Karena memang panduan Al-Quran saya ada seperti begitu. Illal ladzina zalamu minhum. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, bahkan kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka, kamu harus keras terhadap mereka. Berarti saya tidak masuk di antara orang-orang zalim Bang ya? Insya Allah abangku, Masya Allah. Amin. Ya. Dari wajahnya sudah menampakkan keteduhan. Ya. Oke, kira-kira kalau ini saja bisa kita bahas. Saya terima kasih pada Bang Sama-sama Zuma sudah bersedia mau berdialog dengan saya ini yang bukan siapa-siapa ya. Saya bukan siapa-siapa ya. Allahu Akbar. Ya, ada Bang Ferry, saya berdiskusi dengan beliau dan kemudian, tapi beliau nggak bilang dari kemarin itu kita WA kan ada nomor WA, beliau nggak ngomong ke saya. Begitu, dia baru ngomong setelah saya sudah ada di room ini. Saya Pak Pendeta yang ngasih surprise ke Pak Pendeta. Yang hadir selebriti. Iya. Terima kasih Bang. Oke Bang, sehat terus Bang ya. Panjang umur selalu ya. Karena saya senang, karena saya butuh teman ya. Kalau kita bisa berteman itu sesuatu yang luar biasa Bang. Gitu. Iya betul. Itu saya panduan. Tugas saya ini Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. 9 jam dari ibu kota Nusantara. Oh iya. Dan di sini kami umat Nasrani di sini hanya sekitar 4 atau 5% Bang. Iya, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan di lingkungan sini saya diterima, saya bisa bangun gereja, bisa beribadah. Karena saudara-saudara Muslim di sini orang-orangnya baik-baik, sama dengan Abang Zuma. Amin Abang. Ya. Insya Allah. Oke. Pak Pendeta Rudi, Anda aktifnya di pengajar akademik atau di Gereja Pelayan Firman? Yang mana Pak? Saya selain gembala ya, saya pendeta gembala jemaat, tahu Bang ya? Ya. Saya gembala jemaat, kemudian saya juga aktif di sekolah-sekolah teologi kami. Kebetulan saya juga ngajar bahasa Arab Bang, walaupun Arab dasar Bang. Wah, mantap.
Jadi hanya saya baru bisa baca Arab yang ada harokatnya bang. Kalau enggak atau mungkin tulisan kaligrafi belum bisa. Quran pun saya belum bisa baca. Tapi kalau tulisan-tulisan biasa Arab yang pakai harokat itu bisa bang. Itu. Jadi selain saya ngajar bahasa Arab, saya juga ngajar bahasa Ibrani untuk perjanjian lama di sekolah-sekolah teologi kami bang. Gitu. Pak Pendeta, berikutnya kalau bisa yang nanti topik berikutnya konsep ketuhanan mungkin ya Pak Pendeta ya. Boleh. Ini kan masih bicara tentang kasih ya, bisa saja. Ya. Tadi pagi itu saya pagi habis sholat subuh kok ada Muala Ferry nih diskusi sama Pak Pendeta nih, asik juga nih, hampir 1 jam lebih itu saya nikmati itu pagi-pagi tadi. Terus janjian malam ini kan gitu. Sebenarnya bang, ini sebenarnya ya, saya bocorin dikit. Sebenarnya ada teman-teman debater mau ganti saya gitu. Ini Bang Ferry tahu. Gitu. Bang dikasih diskon aja bang, Pak Pendeta dikasih diskon. Saya Bang, Pak Pendeta suka berdebat soalnya. Jadi saya bilang sama Bang Ferry, terserah Bang Ferry. Kalau memang Bang Ferry mau dengan mereka, oke. Tapi kalau dengan saya, kita diskusi. Begitu. Dan ternyata Bang Ferry, artinya dia ngasih persyaratan ke teman-teman apoget kami, bahwa kalau mau boleh, tapi harus on cam. Nah ternyata mereka nggak berani on cam. Akhirnya jadi dengan saya juga. Pak Pendeta kasih bocoran dikit dong sebelum pamit, mungkin 10 menit ke depan mengenai konsep ketuhanan yang sering Pak Pendeta ajarkan kepada gembala-gembala di gereja. Seperti apa sih Pak Pendeta? Oke, sedikit ya. Ini menurut pemahaman kami ya. Kami percaya Tuhan yang esa dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Semua Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Tetapi dalam 3 pernyataan. Jadi konsep ketuhanan kami adalah Tuhan yang tunggal, esa. Echad itu esa, tapi dalam 3 pernyataan. Gitu. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu konsep dari Tritunggal. Kemudian yang kedua, jika di Alkitab kami, abang yang sering baca ya, Bang Musa ini semua ini banyak baca Alkitab. Jika di sana ditemukan banyak kata Allah, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jadi itu hanya kata ganti sesembahan, karena pada waktu Melchior Tzedekar ya 1733, ketika dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Melayu ya waktu itu, dia kesulitan untuk mendapatkan menyetarakan kata Elohim dengan sebutan yang lain. Akhirnya kemudian digunakanlah Allah itu. Jadi jika ada Allah itu bagi kami dalam Alkitab itu sebagai kata ganti sesembahan, nama gelar begitu. Jadi makanya kadang-kadang kan jadi perdebatan seperti ini. Yohanes misalnya Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hanya ada satu Allah yang benar. Nah, kemudian beberapa teman menganggap bahwa Allah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allah SWT yang dalam Quran. Itu tidak. Jadi Allah di kami hanya sebagai kata ganti sesembahan. Nah, sesungguhnya nama Tuhan yang disembah, orang Israel itu menyembah Tuhan yang bernama Yod-Heh-Waw-Heh, Yahweh atau Yahweh atau Adonai. Tetapi orang Israel nggak berani menyebutnya itu, dia menyebutnya dengan Hashem atau Adonai ya. Adonai atau Hashem. Adonai itu Tuanku, Hashem itu sang nama. Nah, kemudian kami Kristen, kita menyembah Tuhan yang bernama Yesus atau Yesua ya, dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu pun dari 2 kata, yaitu Yehuwa tadi, Shua itu selamat. Artinya Yehuwa sang penyelamat. Nah, kemudian karena lingua franca di sana waktu itu berbahasa Yunani, makanya Alkitab kami ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian ditulislah Yesus, lalu diindonesiakan Yesus. Kira-kira seperti itu, Bang. Mbak Juma bisa memperkenalkan juga konsep ketuhanan Islam kepada Bapak Pendeta. Oh ya, jadi kalau di Islam itu nama Tuhan kita itu adalah Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas diterangkan Qul huwallahu ahad. Ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama orang-orang pagan Quraisy, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada kami Tuhan kamu itu seperti apa. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka Allah itu ahad, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, berarti tidak sama dengan berbagi. bahasa Ibraninya ahad. Iya, ahad. Iya. Lalu kemudian Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dirinya. Jadi Allah itu absolut, tidak terbatas, tidak ada kelemahan pada dirinya, dan kebenarannya itu mutlak. Mutlak. Dia tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun. Karena segala sesuatu yang bisa diserupakan pasti memiliki kelemahan. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sentuh, itu tidak serupa dengan Tuhan. Karena alam semesta ini yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan itu mencakupi
dari kemahakuasaan Tuhan. Seperti itu Bang Handi. Jadi Tuhan itu ahad. Tuhan itu ahad artinya tunggal, tidak berbagi, tidak bersekutu, dan kemudian tidak memiliki turunan. Seperti itu. Ya. Pak Pendeta, ada sanggahan. Sebenarnya Bapak Putra Roh Kudus itu kok bisa dikatakan esa, padahal ada 3 nama Pak Pendeta. Gimana menyimpulkannya? Silakan. Bagaimana kalau nanti di pertemuan berikut, Bang? Supaya lebih konsen. Masya Allah, sorry. Bang Handi kasihkan. Oke. Iya. Ya, siap. Oke, bisakah saya foto ya untuk kenangan? Boleh Bang, Ya. boleh. Paling Boleh, tidak, Bang Rudi. saya sudah pernah jumpa dengan Bang Zuma. Bagus, Dan ternyata makasih, Bang. beliau tidak seperti yang orang lain ceritakan. Oke. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang, kasih. Per, disambut dulu pendetanya, Per. Oh iya Pak Pendeta, terima kasih ya Pak Pendeta sebelumnya. Oke, saya juga makasih banyak ke Bang Ferry. Anda telah fasilitasi saya bisa jumpa sama Bang Zuma. Dan Siap, ini siap, sebuah Pak kehormatan ya. Iya. Saya pikir Makasih, Bang Zuma makasih, nggak mau Bang. ketemu saya di formal ini. Ternyata beliau. Oh, enggak Bang. Ya. Malah kalau saya diajak ngopi nih, saya mau. Tunggu, Bang Zuma tinggalnya di mana Bang? Saya di Makassar Bang. Oh, Makassar. Padahal Iya. 2-3 minggu kemarin tuh saya di Makassar loh. Dan Oh, saya agak sering ke Makassar. Kira-kira bisa nggak Bang? Kalau saya lagi di Makassar, bisa nggak kita jumpa ngopi bareng atau makan toko Makassar? Contoh. Nah, Boleh, bisa. Pasti bisa. oke, nanti nomor HP saya itu ada sama Bang Ferry ya. Oke, sip. Jadi kalau saya ke Makassar, nanti kita jumpa, kita ngopi Makan atau cote apa. kita. Oke. Iya, baik. Oke. Iya. Bisa Makasih Bang. Bang Ferry ya atas kebijakan yang luar biasa. Surprise buat saya ya, karena beliau nggak ngomong dari tadi. Dari kemarin juga beliau nggak ngomong kalau ada Bang Zuma. Jadi jujur tadi saya gemetar sedikit ya. Ketika dia bilang, Biasa aja, "Nanti Bang." bisakah Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Itu sempat keringat dingin sedikit tadi Bang. Biasa aja Bang ini. Allahu Akbar. Tapi ternyata Bang Zuma tidak seperti yang saya bayangkan ya. Tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Insya Allah Bang, insya Allah. Lihat aja nanti Bang, kalau kita jumpa di Makassar. Oke, Oke. kita lihat bagaimana teduhnya orang Makassar menyambut saudaranya non-Muslim. Ya, yang pasti kalau saya pas ada dinas ke sana, ada tugas ke Makassar, Siap. pasti saya hubungi. Baik. Mudah-mudahan pas saya Makassar, abang ada bisa kita jumpa. Saya ingin sekali ya kita jumpa. Baik. Oke, terima kasih Oke. semuanya, Bang Andi, Bang Ferry. Nanti Bang Ferry Siap, kalau Pak ada Pendeta. berikutnya lagi, tadi kata Bang Hendi katanya tentang konsep Tuhan, boleh juga. Siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku izin. Tadi bukannya aku nggak mau diskusi dengan kiamat atau Raja Debat, karena mereka hanya ini aja gitu. Makanya kan aku syaratnya wajib on cam gitu Pak Pendeta. Ya, Karena kan kita diskusi itu untuk menambah wawasan kan. betul. Memang Siap, Pak mereka itu teman-teman saya. Cuma saya tidak suka cara mereka. Mereka nggak suka on cam gitu, setiap kali debat. Ya kalau nggak on cam kita ngomong sama siapa gitu. Kan kayak gini nih Bang Zuma on cam. Jadi kita bisa lihat wajahnya seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat kalau kita sedang apa gitu bergerak. Kalau dia off cam itu kan kurang begitu mantap. Itu yang saya tidak setuju dari mereka. Makanya ya saya bersyukur di sisi lain ya, dengan mereka tidak mau on cam, maka saya punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau, Bang Zuma. Makasih Bang Rudi. Sehat terus Bang. Amin. Sampai ketemu di Makassar. Siap. Terima kasih Pak Pendeta Rudi, sehat selalu. Kita ketemu di lain waktu. Oke, Terima kasih. terima kasih. Oke. Oke. Ya, dibawa. Silakan dinaikkan lagi. Kalau ada teman Kristen mau dibawa mau diskusi ya silakan naik. Oke, nanti kalau saya keluar bagaimana nih Bang? Minta tolong dikeluarkan apa? Oh, Bang Ferry. Oh ya, berarti saya keluarkan aja Pak Pendeta. Boleh, Saya nggak bisa. keluar kayak tadi Bang. Oke, Siap, Pak. sudah. Ya, itu dia saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawan. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana Ustadz Zuma dan kawan-kawan mereka ini sudah begitu leluasa dan sudah begitu kayak makanan hari-hari mereka untuk mengusik-musik iman kekristenan. Dan mirisnya ketika mereka mengusik iman Kristen, mereka kerap kali menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Maka
hal ini akan mengakibatkan para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan apologet Kristen akan bereaksi, akan meresponi dari setiap tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma. Karena apa? Karena akan banyak umat yang pada akhirnya bingung. Mungkin ada yang akan membenci iman Kristen karena penjelasan-penjelasan dari Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali saja menyimpang dari iman Kristen itu sendiri. Entah mengapa ketika ada di satu video saya melihat Ustadz Suma mengatakan bahwa dia merupakan seorang ahli kitab. Bagaimana mungkin dia bisa mengklaim dirinya sebagai seorang ahli kitab kalau cara dia mentafsirkan Alkitab aja itu sudah salah, dan bahkan dia menjelaskan ayat Alkitab itu juga sudah salah, dan bahkan literatur yang dia gunakan selalu literatur yang itu bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri. Ya, inilah yang mengakibatkan teman-teman ya, yang saya lihat ada di kolom komentar yang selalu berkomentar bahwa ada maksud apa orang-orang apologet Kristen ini selalu mengambil Zoom sebagai lawan debat. Kita mengambil hal ini, kita meresponi hal ini karena apa? Karena kita tidak bisa membiarkan jika ada orang yang dengan secara liar mereka mencoba mengusik-musik iman orang lain. Padahal mereka bisa saja untuk membahas tentang iman keyakinan mereka. Kalau kita melihat di dalam suatu diskusi atau debat, Ustadz Suma bersama dengan teman-temannya yang lain seperti Unirifa, Kainama, dan juga Yonatan Nandar, mereka ketika berdiskusi mereka selalu membahas tentang iman Kristen, membahas tentang Yesus Kristus. Maka dari itu pastinya kita akan meresponi, bahkan kita akan menanggapi dari setiap hal yang dikemukakan oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan, tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma dan kawan-kawan, yang hal itu bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri. Karena kita mau supaya mereka sendiri disadarkan, mereka tidak lagi mengusik-musik, dan mereka lebih fokus untuk mendalami, mempelajari tentang iman keyakinan mereka, seperti itu. Ya, kita hanya bisa berdoa ya, supaya suatu saat nanti pada waktu Tuhan, mereka sendiri bisa melihat kebenaran yang sejati yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita terus berdoa untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para apologet Kristen, dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan untuk memberitakan kabar baik, membukakan setiap kebenaran yang selama ini mungkin tidak dipahami dan dimengerti oleh orang lain, supaya melalui hal ini banyak jiwa yang boleh mengerti, mengenal, bahkan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.